Saya dipanggil sama Ganjen Kopassus Pramono Edi Wibowo. Lalu saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Dan santet itu Apa terjadi? Saya doa. Kenapa yang ngomong ini jenderal bukan kopral? Dan dia ngomong mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan merupakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas giliran saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, Pak Daud. Sebelum kita bahas itu, sebelum kita nunggu orang-orang, Pak Daud, akhir-akhir ini kesibukannya apa, Pak? Minggu kemarin kita lihat di pembukaan ibadah onsite dari Glow. Ya, jadi. Iya, saya ini sekarang ini ngajari anak kerja, Michael. Bikin ayam goreng di dekat pintu tol Solo. Oh, alamatnya di mana, Pak? Sudah saya WA ke Michael ya, Google Map-nya. Ya, jadi sebentar. Kenapa namanya Mbok Rasim, Mbak ini? Rasim itu nenek saya langsung, Michael. Oh iya, sudah. Nah, ini sudah saya share di Zoom ya bagi saudara yang mau bergabung, kita ngobrol bersama sore hari ini. Sudah lama kita nggak ketemu dengan Pak Daud. Saudara boleh join Zoom kita di linknya saya sudah tulis di live chatnya YouTube. Nah, saudara kalau mau tanya-tanya boleh di situ ya. Jadi Pak Daud boleh ceritain nggak apa ya bisnisnya kayak gimana? Terus apakah ini Felicia sendiri atau gimana ini? Jadi sebenarnya tuh gini, Michael. Iya. Seorang yang berhasil dalam bisnis itu dimulai itu belajar dari keluarga, Michael. Iya. Dimana orang tua mendidik anak. Iya. Nah, sekolah itu kan nomor 2 untuk melengkapi, Michael. Iya. Nah, makanya Felicia kan anak saya masih usia 16 mau 17 toh, Michael. Iya. Makanya saya ajari dia kerja buat restoran dulu yang kecil-kecilan, Michael. Iya, di Solo, Pak ya. Nah, di sana terus gimana, Pak? Restoran ayam goreng. Iya. Nah, jadi sekalian kalau pas saya di situ untuk doain orang-orang yang kena setan atau minta doa, Michael. Oh gitu ya, Pak ya. Jadi kalau ketemu sama Pak Daud bisa di situ ya. Jam 5 sore tapi. Jam 5 sore gitu baru. Kan kalau 5 sore saya habis dari kebun, Michael. Oh iya, jadi setiap sore bisa ketemu sama Pak Daud di sana? Atau gimana? Kecuali hari Minggu ya, Michael. Tapi selain hari itu selalu ada Pak Daud di sana? Ada, jam 5 sore lah, Michael. Wah, siap-siap dikerubungi orang, Pak? Jam 5, jam 6, jam 7 lah, Michael. Oh iya. Kenapa kok tiba-tiba mulai bisnis ini, Pak? Anaknya, ya karena itu ya, Pak ya, karena supaya anak belajar. Bisa dan kebetulan kan kita ini kan ada kebun sayur, Michael. Oh, jadi anu ya, Pak ya. Bisa kebun sayur.
Bisa sekalian ya. Nah, nanti kan habis kalau penyakit sapi ini selesai kan baru nanti susu sapi juga sama kopi, Michael. Iya, Pak. Kan kalau susu kan kok susu sapi kan kita punya sapinya langsung. Nah, jadi rencana ya supaya belajar aja, Michael. Ya, ya, supaya Felicia belajar untuk kerja juga ya, Pak ya. Iya, Iya. kan semua harus berkarya, Michael. Benar. Iya. Hmm? Benar, Pak Daud. Nah, setelah pandemi ini yang diserang setan makin banyak atau makin dikit, Pak Daud? Tambah banyak, karena banyak stres. Oh ya? Kenapa kok bisa kayak gitu, Pak Daud? Nah, setan kan cari orang-orang yang suka ngalamun, stres, putus asa. Apalagi setan sekarang banyak kurang kerjaan. Pekerjaan karena udah selesai pandeminya, Pak ya. Ini kan saya beritahu belajar normal tahun ini, Michael. Ya, iya, Pak. Nah, tahun depan kita akan adaptasi untuk normal, Michael. Jadi mungkin banyak jemaat yang baru, Pak, mungkin bisa dijelasin maksudnya gimana itu, Pak? Yang kemarin mungkin banyak yang baru kan, banyak ini kan banyak orang-orang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ikut acaranya kita. Mungkin Pak Daud boleh ngulangin lagi, Pak. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang Pak Daud sampaikan kemarin itu apa, Pak? 2020 kan Iya. saya memberitahu kita Zoom pertama kali, Michael. Iya, Saya memberitahu nanti corona akan bermutasi terus selama 5 tahun. iya, Dan tahun 2022 kita akan belajar normal. iya, Dan setitik terang datang 2023. iya. Nah, setitik terang datang 2023 itu kita kembali normal, Mek. Itu 2023 tahun depan ya, Pak ya? Iya, kita akan adaptasi normal, Mek. Iya. Nah, dan tahun 2021 saya memberitahu semuanya, termasuk Michael dengar sendiri, bahwa tahun 2022 akan terjadi inflasi. Iya. 5 tahun inflasi, Michael. Iya, itu udah dimulai sekarang ya, Pak Daud ya? Ini adalah permulaan, Michael. Iya. Nah, sekarang ini pandangan makroekonomi, analisa makroekonomi. Oke, jadi mau langsung mulai kita, Pak ya? Ini ya. Oke? Gimana, Pak? Nah, Pak, sebelumnya ada yang tanya, Pak, sama saya. Nah, Pak Daud, semua yang Pak Daud sampaikan itu nubuatan atau berdasarkan pengetahuan Pak Daud? Nah, kan ada yang bilang nubuatan, ada yang bilang itu karena Pak Daud kan kenal orang-orang hebat. Nah, kira-kira yang mana itu, Pak? Pertama itu hikmat Tuhan. Hikmat dari Tuhan, ya. Siap. Kedua, kita dulu kan pernah di pengamanan presiden, Michael. Iya, Pak Daud. Dan kita semua kan pasti belajar, Michael. Iya. Karena kita ketemu orang-orang yang kayak One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, kan sudah ada namanya itu perencanaan 5-10 tahun ke depan, Michael. Iya. Nah, itu kan saya kan ada di situ, Michael. Iya. Dan kawan saya kan juga ada waktu itu di Sekretaris Dewan Penasihat Presiden, Michael. Iya. Nah, setelah itu saya kawan dari Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group, dan dia adalah ahli makroekonomi, toh, Michael. Termasuk Beni Reco yang ahli ekonomi makro, Michael. Iya, Pak. Nah, dan saya berkawan sama mereka itu ya belum lama, 15-20 tahun, Michael. Waduh, itu lama banget, Pak. Haleluya. Dan kita kalau ketemu selalu membahas ekonomi, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, walaupun saya ini bukan sarjana ekonomi. Nah, tapi kalau saya kan teman saya bicara itu adalah ahli-ahli ekonomi semua, Michael. Iya. Dan mereka semua pegang data semua, Michael. Iya. Nah kemarin juga saya punya kawan pernah tugas sama-sama, Michael. Iya, Pak. Ini kawan saya yang pernah tugas, Michael. Udah tak WA ke Michael belum? Coba di-share. Oh, ya. Yang sering bertugas sama Pak Daud ya? Ya, pernah tugas sama saya, Michael. Yang kacamataan ya, Pak ya? Iya. Sebentar, Pak. Iya. Sebentar, ya.
Sebentar Pak. Bentar, komputer saya agak error sebentar Pak. Nah, share. Sebentar ya Pak ya. Saya udah lama nggak pakai Zoom ini. Masukkan fotonya. Sebentar. Sebentar ya Pak. Saya kok lupa nunjukin foto. Sebentar. Ini. Sebentar ya Pak. Nah ini. Share screen. Ini Pak. Nah ini ya Pak ya. Iya, ini kepala staf presiden Michael. Semua orang pasti tahu. Jenderal Muldoko Michael. Jenderal Muldoko Pak ya, luar biasa. Saya pernah tugas sama beliau. Teman lama ya Pak Daud ya. Jenderal Muldoko ini Elang 57 Michael. Oh, Bapak dulu juga di tim Elang ya Pak ya? Saya Elang 74 Michael. Oh loh, oke. Jadi satu letting tapi beda divisi gitu. Jenderal Edi Wibowo itu Elang 55. Oke. Ya, dan dia adalah komandan tim Elang. Iya. Nah, Jenderal Muldoko adalah pengganti dari Jenderal Edi Wibowo, Elang 57. Iya. Nah, saya Elang 74. Nah, luar biasa ya Pak ya. nah, namanya tim Elang. Iya Pak. Ada Elang 69, ada Elang 77 Michael. Jadi ada total ada berapa elang Pak? Nah itu dirahasiakan. Oh gitu Pak. Wah. Yang YouTube jelas Pak, rahasia negara nanti nggak bahaya Pak. Bukan rahasia negara, tenang aja. Iya. Itu tim elang namanya, ada elang nomor sekian gitu Michael. Iya Pak. Jadi kalau Edi Wibowo itu elang 55, ya, memberikan tongkat komandonya ya, elang 57, jadilah Kasat dan Panglima TNI. Wow. Nah kalau saya kan bawahan anggota dari elang 55, Edi Wibowo. Iya Pak. Saya disebut elang 74. Wow. Nah, tim elang sampai sekarang masih koordinasi semua, Michael. Masih kenal, masih ngobrol-ngobrol Pak ya? Bukan hanya kenal, koordinasi, Michael. Jadi Pak Daud juga istilahnya masih kerja di staf kepresidenan? Enggak, Michael, tidak. Saya sewaktu-waktu kalau ada sesuatu yang urgent dan perlu sesuatu yang penting, langsung saya ditelepon untuk berangkat untuk pengamanan khusus, Michael. Kayak kapan hari yang waktu itu ya Pak ya, waktu mestinya pelayanan di GCS terus dipanggil ya Pak ya? Iya, karena langsung dari kode tim elang memanggil saya, Michael. Ya, jadi pengabdian seumur hidup Pak. Kalau saya kan freelance, Michael. Karena kan saya udah resign tahun 2014. Iya. Nah, tapi sewaktu-waktu diperlukan, nah kode tim elang itu diaktifkan, dipanggil, Michael. Iya. Nah, kalau udah diaktifkan ya langsung khotbah pun ditinggal, Michael. Nah, seperti waktu itu ya Pak ya? Langsung tugas kan, langsung Indonesia gempar kan gitu, Michael. Iya. Luar biasa. Langsung operasi namanya protokol elang, Michael. Iya Pak. Jadi kalau untuk manggil saya ada kodenya sendiri, Michael. Mas, kalau saya manggil nggak perlu kode ya Pak ya? Nggak usah. Kode untuk penugasan namanya, Michael. Ya, siap Pak Daud. Luar biasa. Dan langsung saya bergabung bersama tim elang.